New normal? Sorry, udah diganti ya. Adaptasi kebiasaan baru yang umum dan harus dipatuhi semua orang udah pasti kita lakukan kan, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, social distancing, atau hindari keramaian. Oh ya, by the way, please, gue mau menggunakan platform channel gue ini juga untuk mensosialisasikan ini juga. So, kalau memang kita mau berolahraga, jogging, atau bersepedaan di luar, please lakukannya secara sendiri. Kayak seperti gue, kalau jogging sih memang biasanya sendiri karena gue bisa lebih fokus dan memonitor heart rate dan pace gue. Dan juga kalau kita berhenti atau setelah berolahraga, please gunakanlah masker. Kalau seperti gue, saat gue lari pun gue pakai masker juga, tapi gue turunin di bawah hidung. Dan ini juga latihan yang bagus untuk kita menarik nafas melalui hidung saat kita berlari. But that's totally another tip for another video. Anyway, so kebiasaan baru apa yang kalian lakukan selain yang gue bahas tadi? Mungkin untuk sebagian dari kalian adalah memulai hidup lebih sehat dengan memulai berolahraga lebih rutin. Dan olahraga yang paling simple yang bisa kita lakukan adalah jogging atau lari. Dan mungkin kalian lagi bingung nih mencari sepatu lari baru untuk memulai kebiasaan baru itu. Nah, di sini gue mau bahas tentang 5 sepatu lari berkualitas yang cocok untuk pelari pemula dan tidak menguras kantong kalian. So, simak terus video ini. Dan ini adalah review gue untuk 5 sepatu lari berkualitas di bawah 1 juta. Oh ya, by the way, gue mau include giveaway nih kali ini. So, tonton terus video ini sampai akhir. Nanti caranya dan syaratnya bagaimana ada di bagian akhir video ini. Dan nanti pemenangnya bisa memilih salah satu dari sepatu yang gue review di video ini. Nanti gue umumkan pemenangnya di video berikutnya. Oke? Good luck! So, 5 sepatu lari di bawah 1 juta. Susahkah carinya? Banyakkah pilihannya? Actually, banyak sih pilihannya. Dari berbagai macam merek dan jenis sepatu larinya untuk semua jenis pelari dan juga dari jenis latihan yang kita ingin lakukan. Tapi di sini gue mau fokus ke 5 sepatu untuk pelari pemula yang mungkin baru memulai start jogging dan ingin lari lebih konsisten. Yang bisa dipakai dari short distance hingga ke latihan untuk race day. Oh ya, by the way, kapan ya next race? Udah berapa races sih yang kalian sudah harus batalkan gara-gara karena pandemi COVID-19 ini? Ya, sudahlah, ikhlaskan saja. Sedih sih, but what can you do? By the way, ya sebelum gue lanjut, seperti biasa, gue harus buat disclosure dulu kalau semua sepatu yang gue review di sini adalah sepatu yang gue beli dengan duit gue sendiri. Jadi seluruh review ini adalah personal opinion dan personal experience gue lari dengan sepatu-sepatu ini. So, apa aja kriteria gue untuk memilih sepatu-sepatu ini? Sebelum itu, gue harus jelasin dulu gimana cara gue ngetes sepatu-sepatu ini. Rata-rata gue lari 3-5 kali dengan masing-masing sepatu, mulai dari easy 10K run, terus ke fast pace 5K, dan sepatu yang menurut gue cocok untuk long distance, gue bawa long run sampai 20K. Rata-rata gue lari sekitar 30-50 km per sepatu. So, apa yang gue nilai dari sepatu-sepatu ini? Yang pertama adalah looks. Gue nggak mau bohong. Yang paling penting sepatu lari yang gue pakai itu harus kelihatan bagus dulu. Soalnya banyak sepatu lari di luar sana tuh yang berbentuknya aneh-aneh karena dia menggunakan teknologi inilah, teknologi itulah. No. Yang penting dia harus kelihatan bagus dulu dan kadang-kadang less is more. Yang kedua adalah feel atau apa rasanya di saat kita pakai lari. Yang penting dia harus comfortable dan cocok untuk cuaca dan medan di Indonesia. Dan yang paling penting, dia tidak menimbulkan luka-luka di kaki kita. Dan yang ketiga adalah teknologinya. Sepatu lari zaman sekarang tuh dia menggunakan beragam teknologi dengan nama yang berbeda-beda tergantung dari mereknya. Tapi yang gue cari di sini adalah teknologinya yang lumayan up to date dan yang paling penting dia harus berguna dan terasa meningkat kualitas lari kita dari segi performa atau kenyamanan. So, gue go through aja satu-satu. Nanti gue akan buat kesimpulan sepatu yang mana yang paling cocok untuk kalian. So, kita mulai dari Nike. Untuk Nike, gue pilih Nike Zoom Rival Fly. Ini sepatu sangat cocok untuk pelari pemula yang ingin sepatu trendy dengan desain kekinian ala Nike
Bahkan dia sudah mengadopsi bahasa desainnya Nike yang dipakai di sepatu-sepatu lari elite mereka. Mulai dari Turbo, ke Zoomfly, Vaporfly, sampai ke Alphafly. Kalau gue panggil sepatu Aladdin, tapi flare-nya di belakang. Dan gue suka. Sampai gue beli semua model itu, kecuali Alphafly. Mungkin ada yang mau beliin buat gue? Anyways, kembali balik ke Ravelfly. Untuk looks, gue kasih jempol. Lalu, apa rasanya saat kita pakai sepatu ini untuk berlari? Nyaman, cocok untuk pelari-pelari pemula yang nggak mau pusing terlalu banyak mikir sebelum lari. Langsung pakai sepatu and go. Nggak mau mikir tali sepatunya tuh kurang nyaman, ataupun tumitnya bergeser-geser, atau toe boxnya terlalu sempit. Pokoknya fitnya pas, bahkan saking nyamannya gue sampai lupa kalau gue lagi nyobain sepatu baru. Padahal waktu pertama kali gue lari dengan sepatu ini, gue lagi lari recovery run setelah gue lari tempo run. Saking enaknya, gue sampai lupa dengan rasa sakit dan capek di kaki gue. Dan gue berhasil untuk menyelesaikan 10K recovery run. Lalu untuk teknologinya juga lumayan up to date. Dia menggunakan Air Zoom Pocket atau kantong udara yang dia letakkan di bagian mid to forefoot-nya. Dan ini akan membantu dengan cushioning dan bounce back dari foam-nya. Which menurut gue di sepatu ini tuh sedikit firm atau keras. Tapi dia sangat cocok untuk kalian yang ingin sekalian progres ke pace-pace yang sedikit lebih kencang karena foam-nya itu sangat responsif. Untuk fitnya memang sedikit ramping di bagian midfoot sini. Kalau kita lihat memang bentuknya atau formnya itu sedikit kayak racing shoe. Tapi di bagian toe box-nya dia sangat luas dan sama sekali tidak sempit. Oke, so selanjutnya kita ada sepatu dari Asics. Gue dengan Asics nih ada hubungan sedikit spesial karena sepatu lari pertama gue adalah Asics. Dan gue percaya banget sama teknologinya karena dia berhasil membawa gue dari cuman bisa lari 2 km sampai ke full marathon. Dan Asics yang gue pilih adalah GT1000 versi ke-8. Dan teknologi yang dia pakai itu banyak sekali. Kalian bisa lihat di layar. Cuman gue akan bahas teknologi yang menurut gue sangat membantu dan terasa saat kita lari. Yang pertama adalah cushioningnya. Dia menggunakan trademark mereka yaitu gel technology. Nggak tahu kelihatan atau tidak, atau di bawah sini ada tulisannya gel. Dan ini sangat cocok untuk pelari pemula atau kalian yang lebih sering landing dengan rear foot-nya. Untuk bagian midsole foam-nya, dia menggunakan Spiva dan Flight Foam. Flight Foam ini Asics biasanya menggunakannya di sepatu-sepatu lari mereka yang lebih mahal, seperti Kayano dan Dynaflight. Dan Flight Foam ini terkenal sebagai foam yang sangat responsif dan bounce back-nya sangat cepat. Dan Asics memanggil sepatu ini sebagai moderate stability shoe. So, apa artinya? Dia lebih cocok untuk pelari-pelari yang lebih sering landing dengan bagian outer rear foot, landingnya dengan bagian belakang sini, dan nge-roll ke dalam dan toe off-nya dari bagian jempol, atau yang biasa dia panggil dengan overpronator. So, dia menggunakan banyak teknologi untuk mencegah pergerakan atau mengurangi pergerakan roll-nya itu. Seperti dari bagian heel counternya sini, dia menggunakan material yang sangat keras untuk menjaga bagian landing kita. Dan di bagian sisi dalam sini dia menggunakan foam atau rubber yang lebih padat dan lebih tebal untuk menjaga roll-nya itu. Dan di bawah ini dia menggunakan truss stick system yang menyambungkan semua bagian sepatu ini dan menambahkan struktur dan rigiditas dari sepatunya. Dan semua ini akan membantu kita mencegah berbagai macam cedera, dari cedera di bagian lutut dan juga di cedera di bagian mata kaki kita. So, apa rasanya semua teknologi ini di saat kita pakai lari? Enteng, tapi sedikit kaku. Tapi gue yakin dan percaya kalau sepatu ini akan menjaga kaki kita dengan baik sambil kita belajar running form yang betul. Dan sepatu ini pasti tahan lama dan sangat cocok untuk dibawa long distance running. Karena sepatu lari maraton gue yang pertama adalah Asics. Dan dia sangat bagus untuk menjaga kaki kita dari saat kita latihan sampai ke finish line di 42 km. Oke, so next kita ada New Balance. Dan gue pilih New Balance Fuel Cell Echo. Dan jujur aja, awal-awal gue pilih sepatu ini karena looks-nya. Lalu gue coba cari tahu tentang teknologinya, dan not bad. Gue harus coba sepatu ini. So, gue bawa dia untuk easy 10K run dulu. Dan wow, I was pleasantly surprised. Dia menggunakan midsole foam-nya yang dipanggil Fuel Cell Foam. Dan itu foam sangat empuk dan sangat bouncy.
seperti pair. Jadi lari dengan sepatu ini tuh rasanya sangat nyaman. Dan keren sih, dia menggunakan fuel cell foam ini di sepatu yang di bawah 1 juta. Karena fuel cell foam biasanya dia pakai di sepatu-sepatu racing mereka seperti 5280, Rebel, atau Propel. Yang semuanya itu dirancang untuk racing. Sedangkan si Echo ini lebih ke daily trainer yang bisa dibawa kenceng juga dan juga fashionable, cocok untuk dipakai sehari-hari. Even ke kantor, why not? Tapi yang paling keren dari sepatu ini adalah gripnya. Dia menggunakan standard rubber outsole, nothing special, tapi dia pasang full dari depan sampai ke belakang. Dan nggak tahu kenapa dengan desain gergaji seperti ini, saat kita pakai lari tuh dia sangat grippy, atau dia sangat ngegrip dengan baik. Sampai gue bawa di turunan yang basah pun gue nggak takut. Cuman ada satu masalah dengan sepatu ini, yaitu knitted uppernya di bagian mata kaki dan tumit kita di sini itu sedikit kaku. Jadi kita harus pakai kaos kaki yang sedikit tinggi atau minimal di atas mata kaki kita. Karena gue waktu itu pakai, salah gue sih, gue pakai racing socks yang pendek sekali dan bagian sini menggesek dengan kaki gue sampai gue berdarah waktu itu. Tapi not a problem, salah gue sih, gue langsung ganti kaos kaki dan problem solve. Tapi gue suka banget dengan looks-nya sepatu ini, yang sangat cocok untuk dipakai casual juga untuk jalan-jalan. Oke, so next kita ada sepatu dari Saucony. Mungkin untuk sebagian dari kalian yang masih belum terlalu familiar dengan brand Saucony, mereka itu brand dari US yang benar-benar fokus di sepatu lari dan sepatu trail. Dan gue pilih salah satu sepatu mereka dari lineup yang terpopuler, yaitu Kinvara. Dan ini adalah Saucony Kinvara ke-10. Dan sebenarnya udah lama gue nggak lari dengan sepatu Saucony. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu pernah dipinjemin oleh teman gue dari Malaysia. Kalau nggak salah Kinvara ke-7. Dan waktu itu masih belum terlalu menikmati sepatu-sepatu lari yang enteng. Jadi waktu mencoba itu terasanya agak aneh. Sedangkan sekarang Kinvara 10 ini, wow. Dari pertama kali gue pakai sepatu ini, gue pikir, wah, this one is a keeper. Mungkin bisa masuk ke top 10 favorite shoes gue nih. Soalnya dia terasanya tuh sangat enteng, tapi tetap empuk, dan tetap responsif, dan sangat enak dibawa kencang. Dan itu semua thanks to foam mereka, yaitu Everrun, yang sangat empuk dan responsif. Tapi di bagian bawahnya ditambah dengan EVA Plus Foam yang sedikit lebih keras untuk menambah rigiditas dan struktur dari sepatunya. Jadi terasanya tuh fleksibilitas dengan roll-nya tuh sangat natural dan sangat enak untuk nge-push pace kita. Dan gue juga sangat suka dengan warna flashy orange ini yang sangat kelihatan di saat kita pakai lari, tapi juga sangat bagus jika kita lari di malam hari. Dan heel to toe drop-nya dia sedikit rendah, dia 4 mm. Tapi ini sangat bagus untuk pelari-pelari pemula yang ingin membiasakan diri untuk lari dengan bagian midfoot ke forefoot. Jadi sepatu ini akan terasa sangat kencang karena pasti kita akan menggunakan bagian depan kaki kita untuk nge-push pace kita. Tapi mungkin akan cepat terasa capek di saat kita bawa untuk mungkin long distance seperti full marathon. Tapi pastinya untuk 5K atau 10K atau maybe up to half marathon, sepatunya akan tetap terasa exciting dan pastinya terasa kencang. Oke, dan yang terakhir kita ada sepatu lari dari Adidas, yaitu Adidas Duramo 9. Ini sepatu lari yang benar-benar cocok untuk pelari pemula yang mungkin baru mau mencoba olahraga jogging. Karena dia sepatunya simple banget, dia nggak menggunakan teknologi yang aneh-aneh, cuman dia simply nyaman. Dia menggunakan midsole foam yang dia panggil cloud foam, which is teknologi agak lama, tapi dia masih terasa enak dan dia sangat empuk dengan bounce back yang benar-benar terasa. Cuman ya that's it, sepatu ini nothing special, tapi gimana ya, gue tuh paling suka sepatu olahraga yang warnanya hitam. Jadi begitu gue lihat sepatu ini dengan desain yang benar-benar klasik dengan 3 garis warna putih dari Adidas, I couldn't help it. Gue langsung tertarik sama sepatu ini. Dan setelah gue coba, oke, cloud foam ini masih terasa enak, masih terasa empuk. Dan setelah gue bawa Easy 10K Run, this shoe does an excellent job. Dia sangat easy going dan sangat nyaman dipakai. Dan bagian uppernya dia sangat comfortable. Dia sama sekali tidak ketat
seperti racing shoe. Dan mesh-nya dia sedikit tebal, tapi asal kita tidak lari lebih dari 1 jam, aku rasa sepatu ini tidak masalah. Kita nggak akan terasa terlalu panas ataupun berkeringat berlebihan. Dan menurut gue sepatu ini adalah definisi dari daily trainer untuk pelari pemula. Dan menurut gue looks-nya dia oke banget, cocok untuk dibawa jalan-jalan casual juga setelah kita latihan lari. Oke, so apa kesimpulan gue dari pencarian sepatu-sepatu lari untuk pelari pemula di bawah 1 juta, dan juga apa pengalaman gue dari mengetes semua sepatu-sepatu ini. Yang pertama adalah actually banyak sekali pilihan sepatu-sepatu lari di bawah 1 juta, dan juga sama sekali tidak harus menguras kantong kita untuk mendapatkan sepatu lari yang berkualitas dari brand-brand ternama dengan teknologi-teknologi yang lumayan up to date. Dan gue yakin masih banyak lagi sepatu-sepatu lari di bawah 1 juta yang sangat layak untuk dicoba. So yeah, please do let me know, leave a comment below. Gue pengen tahu juga opini-opini kalian tentang sepatu-sepatu lari di bawah 1 juta yang lain. Tapi ya inilah yang gue pilih berdasarkan general knowledge gue tentang sepatu-sepatu lari, karena ada beberapa yang gue beli online dan ada beberapa yang gue coba di toko. Dan ini sih yang paling penting, sebaiknya kita coba dulu di toko karena semua sepatu fitnya beda dan pastinya semua kaki juga beda. Kalau masalah looks itu sangat relatif dan subjektif, tapi menurut gue semua sepatu ini generally mereka excellent daily trainers yang akan sangat membantu pelari pemula mengeksplor kapabilitas kalian sebagai pelari dan juga menjaga kaki kalian dari cedera. So, kalau kalian ingin sepatu lari yang lebih fokus ke keempukan dan kenyamanan saat berlari, gue akan pilih New Balance Fuel Cell Echo. Apalagi untuk kalian yang mungkin berat badannya masih sedikit lebih berisi dan perlu sedikit extra cushioning saat berlari, this is your shoe. Cuman seperti gue bilang tadi, yang penting kalian pakai kaos kaki yang sedikit lebih tinggi karena bagian mata kakinya dia kalau pakai kaos kaki yang pendek dia akan menggesek ke kulit kita. Oke, so kalau kalian adalah jenis pelari yang saat berlari kakinya sedikit nge-roll ke dalam atau yang biasa dipanggil sebagai overpronator dan perlu sedikit protection dari pergerakan rollingnya itu, gue akan pilih ASICS GT1000 versi ke-8. Dia banyak sangat fiturnya sebagai moderate stability shoe yang akan menjaga lutut dan kaki kita dari cedera-cedera yang bisa diakibatkan oleh pergerakan overpronation itu. Dan cushioningnya memang sedikit lebih keras dari sepatu yang lain, tapi dia masih cukup empuk sebagai daily trainer dengan ASICS gel teknologinya mereka, dan menurut gue masih oke juga untuk dibawa long distance running sampai ke maraton. Kalau kalian mau daily trainer yang benar-benar simple, yang sama sekali tidak mencolok, dengan desain yang benar-benar klasik, tapi dengan keempukan dan kenyamanan yang sangat comfort, hampir seenak si New Balance Fuel Cell Echo sih menurut gue. Gue akan pilih Adidas Duramo 9. Dia looks-nya tuh benar-benar cocok untuk daily trainer dan juga bisa dipakai untuk jalan-jalan casual dan juga sedikit back to school look biar awet muda juga. Nah, untuk kalian yang sedikit mau tantangan untuk menambah speed dan pace kalian, ada dua nih, Nike Zoom Rival Fly dan Saucony Kinvara 10. Dua-dua sepatu ini paling ringan dibanding sepatu-sepatu yang lain di sini, dan menurut gue Nike mereka berhasil membuat sepatu yang looks-nya sangat keren dan juga terlihat trendy dan racy juga. Dan di saat kita pakai lari, dia terasa kencang, apalagi dengan si Zoom Air unitnya yang akan membantu nge-push pace kalian. Sedangkan Saucony Kinvara 10, ini sepatu menurut gue dia paling exciting untuk dibawa lari, especially dibawa lari kencang. Tapi menurut gue sepatu ini bukan untuk pelari-pelari pemula yang benar-benar sama sekali baru mau mulai jogging, karena menurut gue ini sepatu lebih cocok untuk kalian yang punya sedikit pengalaman berlari dan mengerti sedikit tentang running form yang betul dan ingin latihan untuk race day, which nggak tahu sih kapan ya next race, soalnya sepertinya semua race dibatalkan karena pandemi COVID-19 kan. So anyway, it's a good time untuk mencoba Kinvara 10 ini dan improve and become a better and faster runner sebelum race day. So that's it. Itu dia pilihan-pilihan gue untuk sepatu lari di bawah 1 juta.
So, pastikan kalian tekan tombol like dan komen juga di bawah kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe juga kalau belum. Dan oh ya, by the way, kita masuk ke bagian giveaway nih. So, ini dia peraturannya. So, yang pasti kalian harus komen, like, subscribe, dan share juga video ini di semua sosmed kalian. Dan add gue juga di Instagram, di Facebook, dan di Strava juga kalau ada. Dan tulis di komen dan di sosmed kalian kenapa kalian memilih untuk berolahraga jogging di era new normal. Nanti gue akan pilih jawaban yang menurut gue paling kreatif. Dan nanti pemenangnya boleh pilih salah satu dari sepatu yang gue review tadi. Oh ya, by the way, giveaway ini berlaku se-Indonesia ya. Dan ukuran dari sepatu-sepatunya dan details lebih lanjut tentang giveaway ini akan ada di description di bawah. Dan so, that's it. So good luck, dan yang paling penting, stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.